Oh, betul. Oke, baik Bapak Ibu. Eh, Waktu di saya menunjukkan pukul 13.45 ya, berarti udah 15 menit. Ya, oke. Kita akan segera mulai ya. Untuk teman-teman yang lain ada berapa orang belum masuk ya kalau nggak salah ya. Kita bersepuluh kan harusnya ya. Iya, Pak. Pak. Iya, Pak. Oke, mungkin bisa disampaikan ke teman-temannya. Bisa di-woro untuk segera bergabung ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. di atas tempat ini. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Eh, Segala puji hanya milik Allah dan alhamdulillah kita di sini masih diberikan kenikmatan kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa berkumpul ya dalam rangkaian kegiatan ujian komprehensif melalui Zoom meeting ya. Eh, Salawat dan salam juga kita sanjung agungkan untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Waalaikumsalam. kita yang hadir dalam virtual Zoom meeting ini mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Bapak Ibu, saya didampingi dan ditemani oleh Ibu Rahmawati yang nanti dalam ujian komprehensif ini kami berdua akan saling berkolaborasi. Mungkin bisa saya duluan atau Bu Rahmawati atau sebaliknya ya. Dan juga sebenarnya juga didampingin oleh PJ kelas sebenarnya Bu Intan ya sebenarnya. Tapi belum terlihat ini sepertinya Bu Intan. Nanti mungkin akan segera bergabung ya seperti itu. Apakah semuanya sudah hadir? Sudah ya kalau nggak salah. Ini. Belum, Pak. Satu, Pak. Oh, satu Satu orang. lagi ya. Iya, Bu Faika. Pak siapa? Bu? Bu Faika, Baik. Pak. Bu Faida. Faika. Ika. Pak Ika. Oke. Pak Eh, Ika tuh. ada Jana. ada kendala di mana? Belum gabung?
Katanya masih loading, Pak, masih muter terus, belum Oke, kebuka. nanti muter ya. Iya, Oke, apa yang muter-muter nggak tahu saya juga. Iya. Ya, sinyalnya. Pak. oke. Nanti akan diberikan beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan itu nanti silakan siapa yang mau menjawab dan saya harap semuanya menjawab karena eh, apa jawaban itu menjadi bukti ya bahwa Bapak Ibu sudah menjawab dari ujian komprehensif ini. Kalau bisa semuanya menjawab ya, dan itu menjadi bahan pertimbangan kami untuk menilai seperti itu. Ya, mungkin yang pertama eh, akan saya coba bertanya dulu. Nanti siapa saja yang berkenan untuk menjawab silakan. Nanti Bapak Ibu bila bisa raise hand atau bisa langsung apa namanya me, apa mengatakan saya Pak atau seperti itu ya. Oke, seperti Ya, itu. Pak. Tapi nanti perkenalkan dirinya Pak masing-masing dulu. Bapak Ibu tentunya dalam proses selama 2 bulan ya. Sudah 2 bulan betul? Betul, Pak. Iya, Nah, Pak. 2 bulan. Tentunya Bapak Ibu semua sudah dididik dan sudah diberikan transfer knowledge atau transfer ilmu ya terkait bagaimana menjadi seorang guru yang profesional ya seperti itu. Nah, bisakah Bapak Ibu ceritakan bagaimana sih seorang yang dikatakan sebagai guru yang profesional ya menurut apa yang selama ini Bapak Ibu sudah kan selama 2 bulan ini? Silakan, mungkin ada yang bisa menjawab. Baik Pak, izin Oke, Pak Gufron ya. ya Pak. Perkenalkan nama saya Muhammad Gufron dari SD 2 Candirejo, Lampung Tengah Pak. Oke, Menurut saya, eh, guru profesional itu adalah guru yang mampu mengenali siswanya dengan baik, mampu mengendalikan emosinya dengan baik, dan mampu memahami karakteristik siswanya itu sendiri. Jadi menurut saya, eh, guru yang profesional itu adalah guru yang mampu memahami semua aspek, baik itu di sekolahan maupun di lingkungan luar sekolahan. Lalu apa saja yang didapat selama 2 bulan PPG ini? Banyak sekali yang didapat oleh saya pribadi dan kami semuanya, Pak. Terutama bagaimana cara menghadapi anak yang akhir-akhir ini mulai banyak perkembangan yang belum kita ketahui. Jadi dalam PPG ini banyak pembelajaran yang baru menurut saya, walaupun sudah ada sebelumnya, namun ada pembelajaran yang baru. Terima kasih, Pak. oke, ya. Mungkin ada yang bisa menambahkan lain? Saya, Pak. Ya, Pak Nur Dahliana. Nur Dahliana, silakan Bu. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya sedikit menambahkan apa yang disampaikan oleh teman kita tadi, Bapak Gufron. Ya, guru profesional itu adalah guru yang memiliki kompetensi, kemampuan dan karakteristik tertentu yang memungkinkan untuk melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien. Seperti itu, Pak, tambahannya. Oke, baik. Ya, oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Kedua, terkait dengan yang pernah Bapak Ibu pelajari ya, misalnya terkait dengan katakanlah PJBL, ya, PJBL. PJBL kan pernah Bapak Ibu dapatkan ya. Iya, Pak. Kira-kira apa sih itu PJBL dan bisa nggak memberikan contoh di dalam kelas Bapak Ibu yang selama ini sudah ajar atau Bapak Ibu sudah pernah melakukan, bagaimana proses atau contoh dari eh, apa namanya metode PJBL tersebut? Silakan.
Saya Pak, Pak, Saya Pak, saya Pak, saya saya Pak. Pak, Ya, siapa Septi duluan? Pak. Ya, Ya, Bu saya Septi. Pak. Ya, silakan Bu Septi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan Waalaikumsalam menjawab tentang warahmatullahi wabarakatuh. PJBL Pak ya. Menurut saya PJBL itu adalah pembelajaran berbasis proyek. Jadi siswa di sini akan menghasilkan suatu produk atau hasil ketika ketika selesai pembelajaran tersebut. Jadi di sini siswa itu dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian guru memberikan perintah untuk membuat suatu produk untuk dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian guru membimbing siswa-siswi untuk mengerjakan produk tersebut. Seperti itu, Pak. Kemudian siswa mempresentasikan tentang hasil produk yang mereka telah selesaikan. Kemudian guru melakukan eh, pemeriksaan kembali apakah sudah betul atau belum hasil dari siswa yang telah dikerjakan. Seperti itu, Pak. Saya Selama Pak. Bu Septi sudah melakukan itu, maksud saya contohnya atau seperti apa gitu? Saya Pak nih. Ya, gimana Bu Septi? Bentar, Bapak. Cek, Bu Septi terdengar suara saya? Iya, Pak. Gimana, Pak? Pak, Tadi Neng agak dari nggak jelas, Pak. Ya, Bagaimana, eh, Pak? selama pembelajaran PJBL tadi kan sudah diberikan tentang definisinya dan segala macam ya. Yang Ya. pernah Ibu lakukan atau contohnya dalam pembelajaran PJBL itu apa Bu Septi? Pernah tidak melakukan itu? Eh, saya membuat proyek berupa poster, Pak. Poster apa itu? Untuk materi apa? Oh, untuk materi puasa, Pak. Yang Puasa seperti apa? Ramadan. Bisa diceritakan mungkin. Ya, di situ saya membuat anak-anak saya perintahkan masing-masing kelompok untuk menuliskan materi-materi yang ada dalam apa materi tentang puasa, seperti pengertian puasa, kemudian mm, ayat yang menceritakan tentang puasa, syarat sah puasa, kemudian syarat-syarat wajib puasa, hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, kemudian anak-anak dituliskan ke dalam eh, kertas karton, kemudian mereka menghias sesuai dengan poster Ramadan, Pak. Sesuai Hmm. dengan kreativitas anak-anak tersebut. Oke, baik. Eh, Tadi Bu Septi ya namanya, Bu Septi ya. Iya, iya, Pak. Oke. Pertanyaan selanjutnya terkait dengan eh, suatu studi kasus lah ya, katakanlah seperti itu. Misalnya Bapak Ibu memberikan suatu tugas kepada siswanya, ya, dan kemudian harus dikumpulkan dalam rentang waktu tertentu ya, seperti itu. Nah, dalam prosesnya anak-anak itu ternyata eh, menggunakan ChatGPT gitu atau menggunakan AI untuk mengerjakan tugas atau makalah atau apapun yang diberikan Bapak Ibu gitu ya. Eh, Bagaimana sikap dan apa yang Bapak Ibu lakukan terkait dengan hal tersebut? Silakan. Ya, Pak. Ya, silakan Pak Suhendra. Jadi kalau bertemu dengan kasus yang Bapak sampaikan tadi, yang pertama yang jelas banyak memberikan pengarahan kepada siswa, Pak. Kita boleh menggunakan ChatGPT, tapi tidak semuanya kita konsumsi mentah-mentah. Jadi siswa kita ajarkan bagaimana menggunakan ChatGPT dengan baik dan benar. Mungkin ChatGPT bisa digunakan untuk hanya sebatas pemahaman awal, Pak. Kemudian bagaimana dikembangkan lagi. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Tapi dalam kasus ini sebenarnya Pak Suhendra membolehkan atau tidak? Kalau saya pribadi membolehkan, Pak, asalkan mengkonsumsinya jangan mentah-mentah. Oke. Oke. Seandainya membolehkan,
bagaimana proses penilaiannya Pak? Dengan misalnya ada anak yang tidak menggunakan AI dan ada yang menggunakan AI. Apakah akan dinilai sama atau tidak? Lebih mengutamakan yang tidak menggunakan AI, Pak. Tidak Tapi menggunakan. menggunakan yang lain, Pak. Ya. Jadi kalau sudah terdeteksi anak itu menggunakan AI, maka ada semacam subjektivitas gitu ya Pak. Iya, Pak. Oke, seperti itu ya. Mungkin ada yang lain? Saya Pak, Bu Nurlaili ya? mulai nih, iya. Oke, silakan Bu Nur. Eh, iya, menanggapi kasus yang seperti itu mungkin ya benar kata Pak Hendra bahwa yang pertama mengarahkan terlebih dahulu eh, bahwasanya kan kita memang belajar menggunakan IT ya Pak. Tapi tidak semuanya kita menggunakan IT untuk mencari atau apa ya istilahnya ketika anak dikasih tugas langsung membuka apa tadi GPT. Lebih kalau saya lebih ke mencari referensi dulu lewat buku, Pak. Lewat buku terlebih dahulu. Mungkin setelah itu misalkan dari referensi buku itu memang apa ya Ya. penjelasannya kurang, mungkin bisa menggunakan GPT. Itu mungkin salah satu penggunaan IT, tapi untuk penilaiannya tentu berbeda, Pak. Iya. Kalau misalnya nyari bukunya secara manual susah gitu kan. Tapi kalau menggunakan ChatGPT cepat. Bukankah itu malah sesuatu yang bisa menghemat waktu atau tidak? Bagaimana Bu? Ya, ya sekarang eranya digital emang semuanya menghemat waktu, tapi kan kita pembelajarannya eh, Berjamunya apa ke ya sana. istilahnya ya lebih diutamakan ke literasi dulu, Pak. Apakah dalam proses anak mencari apa namanya, mencari literatur itu di dalam AI, apakah dia juga tidak berliterasi, Bu Nuraili? Ya berliterasi, cuman kan itu apa ya IT, iya Pak. Kalau maksudnya di sini literasi, literasi yang menggunakan kayak buku apa ya buku pedoman kayak gitu, buku panduan anak kayak gitu, Pak. Oke, Bisa juga memanfaatkan perpustakaan atau gimana, Pak. Intinya lebih mengutamakan literasi lewat buku oke. daripada IT-nya. Oke, silakan Pak Dedi. Tadi sudah raise hand. Ya, Pak, mohon izin untuk menambahkan. Ya, Pada dasarnya sepakat pada teman-teman yang sudah menjawab itu boleh. Tapi dalam rangka boleh itu sebatas digunakan dengan bijaksana dan etis. Artinya sebatas eh, tambahan saja, Pak. Jadi ini saya rasa apa ya kita harus bijak dalam menilai ini dengan beberapa kebijakan pemerintah terkait dengan pembelian buku. Misalnya, mohon maaf Pak, saya ceritakan sedikit. Saya ini di SD, kebetulan sebagai bendahara bos Pak. Jadi di bendahara bos itu ditekankan kalau mau menyusun arkas itu ada 20% wajib dalam tanda kutip itu dari dinas wajib untuk pembelian buku Pak. Nah, tapi ketika buku itu sudah sampai ya, anak-anak lebih kurang kurang apa ya, kurang tertarik dengan isi bukunya, Pak. Entah belum bisa mencari cara bagaimana menarik anak-anak untuk giat membaca, atau memang secara buku itu disusun secara memang kurang menarik bagi anak-anak gitu. Ya, ini PR kita bersama. Sehingga ChatGPT itu menjadi alternatif kedua menurut saya. Ketika memang anak-anak itu susah mencari jawaban atau susah mencari apa jawaban proyek-proyek yang kita berikan gitu. Jadi lebih kepada alternatif kedua. Tapi tetap kita kepada bahan ajar yang pertama yaitu buku yang disediakan dari dinas. Mungkin itu Pak. Terima kasih. ya, seandainya ya Pak Dedi, dalam satu Ya. kelas itu setelah diberikan tugas, semua siswanya menggunakan ChatGPT ternyata misalnya seperti itu.
Apa yang akan Bapak lakukan dalam evaluasi? Ya Pak. Tentu ChatGPT misalnya kita memberikan satu pertanyaan, tentu pertanyaannya di poin-poin itu kita sisipkan bahwa ada beberapa peraturan boleh menggunakan literasi yang berbasis IT, tapi dengan jawaban nalar kalian sendiri kan begitu. Betul-betul ChatGPT hanya sebuah referensi, sehingga mereka menuliskan jawabannya itu memang untuk nalar mereka sendiri. Toh memang pemahamannya sama, tapi cara menyampaikan mereka yang kita nilai, Pak. Mungkin itu, Pak. Oke. Mungkin ada yang pendapat lain? Silakan. Saya Pak ingin menambahkan Suryati Pak. Ya, silakan Bu Suryati. Ya, jadi untuk mengoptimalkan penggunaan ChatGPT itu sebagai alat bantu dan bukan pengganti. Jadi GPT itu harus digunakan sebagai alat bantu untuk meningkatkan proses belajar, bukan sebagai pengganti pembelajaran aktif, Pak. Ya, kalau kasusnya Bu Suryati tadi ya sudah saya sampaikan, Iya, ternyata anak-anak itu dalam satu kelas semuanya menggunakan ChatGPT, gitu. Sudah terlanjur menggunakan ChatGPT gitu ya. Bagaimana iya. Bu Suryati menilai dari hasil pekerjaan? Jadi cara menilai untuk siswa itu sebagai untuk evaluasi, Pak. Jadi dievaluasi anak-anak itu menggali informasi dari ChatGPT itu dan diterapkan. Ya, mungkin ada yang lain? Saya menambahkan. Izin menambahkan, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya Pak siapa ya? Saya, Pak. Yang belum ya, Bu Faikato coba, Bu Faikato. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan kawan-kawan semua. Saya menambahkan sedikit dari kawan-kawan untuk permasalahan evaluasi untuk penilaian di anak-anak yang menggunakan GPT semuanya. Bagaimana anak-anak itu bisa menjabarkan, Pak, menjabarkan dari jawaban tersebut ke ke guru, bagaimana penangkapan mereka. Setiap anak itu kan pasti berbeda-beda, Pak. Penangkapan sesuai bacaannya satu, tapi penangkapan dan penilaian anak itu berbeda-beda. Nah, dari situlah kita bisa melihat anak-anak yang bisa Pak, menilai anak-anak sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Ya, silakan Bu Ningsih ya, Bindari. Maaf, izin menjawab Pak dosen. Ya, Saya menambahkan di sini terkait dengan pertanyaan Pak dosen. Kalau saya tetap akan mensupport, tetap mendukung Pak dengan siswa yang menggunakan ChatGPT, karena menurut saya ini termasuk dalam inovasi pembelajaran ya Pak ya, kita terkait dengan teknologi, karena kita sebagai guru memang dituntut zamannya, karena ini memang generasi Z lah ya Pak ya, anak-anak kita sekarang, jadi memang tidak bisa dipungkiri. Tetapi kalau menurut saya pribadi, saya akan arahkan Pak. Saya akan arahkan bahwa mana yang memang harus pantas kita gunakan atau tidak. Jadi dalam arti kata begini, seperti kita menggunakan, saya praktek kemarin di kelas, menggunakan sebuah project, jadi anak-anak itu bertanya, Bu, apakah boleh pakai HP? Karena memang zamannya anak-anak itu tidak ada yang tidak mengenal HP ketika itu, karena memang saya berada di kelas 6 ya Pak ya. Dan saya bilang, oke boleh dengan syarat dan ketentuan yang ada. Kata terpantau, gitu Pak. Jadi kalau saya masih tetap mengizinkan Pak.
tapi dengan arahan maksudnya, Pak. Ya, Eh, jadi memang bagi guru penggunaan IT kemudian juga AI itu menjadi suatu hal yang dilematis ya Bapak Ibu ya. Memang penggunaan gadget kemudian juga AI itu kecenderungannya kita melihat eh, pada sisi anak-anak tuh lebih menyukai ke arah hiburannya ya gitu ya, bukan ke arah kependidikannya gitu ya. Tidak salah juga dari beberapa pendapat teman-teman yang menyatakan bahwa boleh-boleh saja menggunakan ChatGPT atau AI, tetapi diarahkan. Oke, eh, boleh ya, dan itu juga memang jadi satu hal yang apa namanya harus ditekankan oleh Bapak Ibu guru ya. Nah, namun yang namanya teknologi itu tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita kesampingkan, dan memang zamannya sudah zaman seperti itu ya. Jadi kita tidak bisa menolak keadaan itu. Tetapi apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah harus kita harus mengasah diri untuk menjadi seorang guru yang inovatif, guru yang kreatif, dan guru yang apa namanya eh, punya kemampuan IT yang juga harus diasah jauh lebih baik lagi ya. Nah, kasus yang tadi sudah saya sampaikan, seandainya di dalam kasus Bapak Ibu itu seluruh anaknya menggunakan AI atau ChatGPT, misalnya katakan itu salah satu ya, ChatGPT itu salah satunya, AI itu banyak sekali sebenarnya, bukan hanya ChatGPT. Nah, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk proses penilaian? Dan itu belum saya dapatkan sebenarnya dari Bapak Ibu semua. Tentunya kita bisa menilai ya Bapak Ibu. Menilainya dari sisi kreativitas dalam apa ya, anak itu kan ketika mencari di ChatGPT itu kan ada anak yang hanya mencari jawabannya saja, ya kan? Iya. Misalnya Bapak Ibu menyuruh anaknya untuk mengerjakan makalah terkait dengan metode pembelajaran PJBL misalnya gitu kan. Nah, ada anak yang langsung saja mencari di ChatGPT misalnya apa itu PJBL gitu. Langsung dijelaskan definisinya bla 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 gitu. Udah selesai. Tetapi ada juga anak yang setelah selesai dia mengeksplor lagi apa langkah-langkahnya. Kemudian apa yang dilakukan oleh siswa. Nah, dia bertanya. Anak itu terus bertanya di ChatGPT itu. Kira-kira antara anak yang satu dengan anak yang satunya lagi, Bapak Ibu akan memberikan nilai yang lebih besar yang mana? Anak yang mencari jawabannya Oh, terus-menerus kan, Terus menggali. menggali. Ya, Nah, jadi kita Tidak. bisa menilainya dari situ, ya Bapak. Pak. Ya, Jadi kita akan bisa melihat hasil dari pekerjaan siswa yang dia itu tidak, yang satu punya kemampuan untuk menggali jauh lebih baik, ada yang satu yang mungkin tidak bisa menggali kemampuan itu dengan baik gitu. Nah, kita bisa menilai itu gitu dengan walaupun sama-sama anak itu menggunakan ChatGPT gitu. Nah, jadi itu bisa bisa mengasah atau mengasah kognitif mereka untuk bisa menggali informasi dari sebuah alat itu. Seperti itu, ya. Dan di situ kita bisa menilai perbedaannya antara anak yang jujur-jujur saja dalam tanda kutip ya, bukan jujur dalam artian dia polos-polos Padanya. saja, ya, polos-polos Yang apa saja, adanya. apa adanya, dengan anak yang memiliki kemampuan kreatif thinking gitu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu nggak usah takut juga kalau ada teknologi yang masuk gitu. Mau menggunakan AI juga tetap aja gurunya juga luar biasa, is the best gitu. Jadi nggak akan takut dan Bapak Ibu nggak usah antipati juga dengan ChatGPT. Ya, pada dasarnya, pada akhirnya kita semua akan tergerus juga dengan teknologi ya pada akhirnya. Tetapi tadi benar kita juga perlu mengarahkan dan tidak selamanya AI atau ChatGPT itu bisa menyelesaikan semua masalah, ya kan? Seperti itu. Iya. Soalnya Bapak Ibu kalau Iya. nggak punya uang juga nggak bisa kan pakai ChatGPT. Nah, seperti itu. iya, Harus bekerja, betul. harus bekerja seperti itu. Hmm. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak boleh antipati Iya, dengan Pak. teknologi, tetapi menyambutnya dengan melihat, dengan mempertimbangkan juga juga dengan jadikan alat itu sebagai alat bantu gitu.
bukan sebagai tujuan utama. Iya, Pak. Saya rasa itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dijawab dengan yang belum menjawab sama sekali ya, seperti itu. Kan nilainya masih kosong nih. Eh, dalam kaitannya dengan kita di semua di Kementerian Agama ya, kalau nggak salah kan, itu Ya, kita Pak. mengusung tentang integrasi keilmuan ya, integrasi keilmuan ya. Nah, seandainya Bapak Ibu mengajarkan konsep tauhid, ya kan, dan mengintegrasikannya dalam pembelajaran matematika, misalnya seperti itu. Bisakah Bapak Ibu mencontohkan atau Bapak Ibu menceritakan bagaimana sih mengintegrasikan antara memahamkan anak tentang konsep tauhid dengan pembelajaran matematika? Silakan. Saya, Pak. Oke, Bu Septi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dalam pembelajaran matematika, kita bisa mengenalkan kepada anak bahwasanya ciptaan Allah itu tidak terbatas jumlahnya dan tidak terhingga, sehingga tidak dapat kita hitung jumlahnya. Dan kita harus selalu mensyukuri atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Misalnya bintang-bintang di langit pun kita tidak dapat untuk menghitungnya. Kemudian Allah itu esa ataupun satu. Jadi Allah itu hanya ada satu di dunia ini yang perlu kita imani. Tidak ada Tuhan selain Allah. Begitu, Pak. Cukup. Ya, apakah matematika itu hanya ada angka satu, Bu? Tidak, Pak. Bagaimana memahamkan anak itu dengan konsep tauhid dalam matematika? Mungkin yang lain, silakan. Saya, Pak, coba sedikit. Bu Nur ya, silakan Bu Nur. Ah ya, kalau menurut saya tadi kan bagaimana cara kita mengintegrasikan ya konsep tauhid dengan pembelajaran matematika ya Pak ya. Mungkin kalau saya ya eh, akan menjelaskan kepada anak-anak bahwa semua ilmu pengetahuan baik itu matematika, bahasa, kemudian apalagi pelajaran yang lainnya itu merupakan pengetahuan yang berasal dari Tuhan. Dan bagaimana kita mengembangkan rasa syukur kita atas nikmat pengetahuan yang telah Allah berikan kepada kita. Mungkin itu, Pak, tambahan sedikit. Apakah hanya matematika saja, Bu, ilmu yang diberikan oleh Allah kan banyak. Iya, termasuk matematika gitu loh, Pak. Oh gitu ya. Kalau Bu Ya, Neng, kemudian bisa kita integrasikan juga, Pak, mungkin dalam pembelajaran agama ya, Pak ya, karena kita ini adalah guru PAI dalam pelajaran zakat mungkin Pak bisa diterapkan bagaimana ketentuan-ketentuan zakat yang harus kita berikan. Mungkin itu bisa dipelajari dan bisa terintegrasi dengan pelajaran matematika. Mungkin zakat itu itu masuk Pak dari muamalah saya. atau fikih ya? Fikih ya, Pak? Ya, Tidak mendasar ke kalau konsep. di SD belum ada fikih Pak, Ya. pelajaran agama Islam gitu. Tepatnya tentang zakat. Ya. Saya, Pak, akan mencoba, Pak. Bu Nengsi dulu ya kan tadi udah raise hand. Ya. Baik, Bapak. Mohon izin menjawab. Ini Bapak menambahkan. Kalau menurut saya, terkait dengan pertanyaan Bapak, matematika itu adalah ilmu tidak pernah berubah ya Pak ya. Berarti begini dari dulu, dari kita kecil, dari kita
1 tambah 1 walaupun dalam kenyataannya mau dibolak-balik kayak apa 1 tambah 1 tetap 2 gitu kan ya. Nah, jadi menurut saya matematika itu adalah ilmu yang pasti yang tidak pernah berubah. Jadi semua bilangan yang ada dalam matematika itu berasal dari satu bilangan yang mewakili keesaan Allah. Kalau menurut saya gitu Pak, ke tauhid dengan matematika, dengan ilmu sains maksudnya Pak. Pak Dedi mungkin, silakan Pak Dedi. Pak Dedi, right hand. Oh, nggak jadi. Oke, baik. Yang lain mungkin ada yang belum menjawab, silakan. Saya Pak. Menambahkan saya Pak Suryati. Ya, silakan Bu Suryati dulu ya, nanti baru ke. Ya, keesaan Allah itu ada kesatuan dengan matematik. Jadi konsep tauhid itu mengajarkan kita tentang keesaan Allah sebagai pencipta segala sesuatu. Jadi dalam matematika itu kita menemukan sesuatu dalam matematika dan berbagai rumus dan prinsip-prinsip saling terkait, Pak. Ya, yang seperti apa misalnya gitu, Bu Suryati? Misalnya fenomena alam, Pak. Saya Pak. Ya, silakan Bu Faikatul misalnya. Ya Pak. Ya. Matematika merupakan salah satu cabang utama dalam pandangan dunia Islam tradisional. Subjek dan objek pengetahuan bersifat hierarkis, yang mana realistis objek tentang dari yang paling materi sampai kepada realitas mutlak, yakni Tuhan. Realitas wujud dari ini pun terdiri paralel dengan realitas ilmu atau sains. Sehingga ilmu sains pun memiliki hierarki mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Jadi secara filosofis, tataran ontologis paralel dengan tataran epistemologis dengan perspektif seperti ini pula kita akan dapat memahami bahwa semua ilmu yang bercabang-cabang itu saling menghubungkan satu dengan yang lain dan semuanya bergerak ke atas menuju yang tertinggi, Pak. Ya. Ya duit. Gimana Pak Dedi? Oke. Oh ya, izin Pak menambahkan. Ya. Ya. Terkait dengan integrasi matematika dengan tauhid, mungkin ini dari saya pribadi ya Pak ya. Jadi di matematika itu kan ada ilmu perkalian ya. Jika ada ilmu apa ya, ada pengurangan, penambahan, hal-hal yang pasti. Dalam ilmu tauhid juga itu tidak melulu kita bicara tentang ketauhidan atau keesaan Allah. Di situ juga kita bicara tentang kejujuran. Bagaimana seseorang yang sudah bertauhid itu harus jujur. Nah, perkalian itu mengajarkan kita bagaimana harus bersikap jujur, Pak. Nah, 4 kali 4 itu nggak bisa, Pak, 13, Pak. Tentu teman-teman setuju kalau 4 kali 4 itu pasti 16, sama dengan 16. Nah, itu kita harus jujur, gitu kan. Terus misalnya 3 tambah 3 itu nggak bisa 9. 3 tambah 3 itu sama dengan 6. Nah, hal itu mengajarkan kita bagaimana kita harus jujur. Seperti kita bertauhid, mengesahkan Allah. Begitu juga kita meyakini bahwa Allah itu hanya satu. Nah, ketika kita sudah meyakini Allah itu, kita tentu akan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Dan itu bagaimana kita bersikap jujur itu sebuah perintah. Sikap jujur itu sebuah perintah dan berdusta itu sebuah larangan yang harus kita hilangkan dan harus kita nyatakan. Ketika kita dihubungkan dengan matematika, yaitu Pak. Logika saya nyampainya segitu Pak. Terima kasih. Ya, baik. Bapak Ibu, banyak hal ya. Sebenarnya hal simpel saja yang bisa kita ambil dari konsep bilangan dan tauhid ya sebenarnya. Contohnya misalnya, Bapak Ibu bisa menunjukkan kepada saya satu. Bisakah Bapak Ibu menunjukkan kepada saya satu? Ya. Atau Bapak Ibu bisakah menunjukkan kepada saya dua?
Suaranya kurang terdengar dari sini, Pak. Gimana, Pak? Oh, Ya, Ah, mo- Pak mohon maaf, bisa Hendra, itu Pak. 2 jari ya Pak ya? Oh iya, Pak. oh iya. Oh, Oh, Ya, jadi bisakah Bapak Ibu menunjukkan pada saya 1, 2, atau 3, atau 4? Itu jari Bapak Ika tuh. Bisa iya. tidak? Bisa. Mana Ya, Pak? Nggak bisa, Pak. Bapak satu, bisa Pak? dua, Satu bisa. tiga. Bisa. Bisa. Ya, angka. Bisa nggak Bapak Ibu menunjukkan pada saya 1? Oh, jumlah ya. Enggak sih. Nggak bisa, Pak. Hah? Bisa. Kayaknya Bisa, Pak. Bisa? Mana Pak? Nggak bisa, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Pak menambahkan Suryati. Satu. Bu, Enggak satu. 1 Bapak Ibu nggak tahu 1? Satu, Satu, Tahu enggak? Pak. Tapi untuk menunjukkan satu itu saya belum bisa, Pak. Pak. Enggak satu. Bisa lah, Pak. Kayak gini, Pak. Ah, itu Itu jari Pak. jari. 1 jari Pak. Kok Jari. oh, jari ya. Oh, 1 Oh aja. ya. 1 itu mana Pak? Tulisan. Oh. Satu, maksudnya gini, Pak. Satu itu abstrak. Karena Allah itu satu gitu ya, Pak. Ya belum sampai ke sana kita Tuh berarti. sampai. Maksudnya gimana, Pak? Pak, Ya. kalau menunjukkan angka 1 bisa, Pak. Bisa Oke, nggak? kalau Ya, angka 1 bisa bisa. tuh. Angka Bisa, 1 Pak. bisa. Kalau angka 1 bisa, betul. Iya. Ya, Kalau Bapak Ibu bisa, Pak, menunjukkan itu. 1, bisa Belum nggak? bisa, Pak. Enggak Kalau bisa. 1 itu jumlah bilangan yang tidak ada pembandingnya. Itu kita sebutnya 1. Nah, kalau 2 Pak? Kalau 2 berarti dia ada temennya, Pak. Iya. Kalau 3 Pak, berarti ada temennya Bisa. lagi gitu Pak. Bisa Ya, dibagi Ada kalau dua temennya bisa. berarti, Pak. Kita bisa menyebut apel Kalau di dua meja bisa itu dibagi tuh, Pak 1 Dedi. kalau dia tidak ada temennya. Tapi Ah, kalau ada temennya apel itu bisa 2, bisa 3 dan 4. oke. Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu tahu ya, 1, 2, 3 itu kan tahu ya. Ya, Tahu. Pak. ya. Tahu. Memahami kan, 1, 2, 3 dan seterusnya itu memahami kan. Paham. Tapi dia Ya. tidak ada kan, tidak ada kalau kita suruh menunjukkannya kan. Iya, Pak. Oke. Bapak Ibu juga tahu kan bahwa Allah itu ada kan. Iya, Pak. Tahu. Ya, Ya, Pak, ya. ya. Bisa nggak Bapak Ibu menunjukkannya? Tidak. Bisa, Pak. Enggak bisa, Pak. Bisanya menunjukkan Sementara kita tidak kekuasaan bisa Allah, melihat. Pak. Sementara kita tidak Iya, bisa melihat, tetapi kita bisa melihat bisa merasakan. tapi kita bisa Diyakini. melihat representasinya dari berupa makhluknya. Iya, Hmm. ciptaan Contoh Allah. Iya, kayak tadi ya, saya tanya 1 Bapak Ibu tunjukkan 1 nggak bisa. Tapi kan Bapak Ibu tahu ya bahwa 1 itu ada sebenarnya. Ada. Ya, Tetapi yakin ada. ketika saya bilang tunjukkan Pak 1 jari Bapak, Bapak akan menunjukkan 1 jarinya, Ya. 1 Ya. pensil, makhluk kan? Pada iya, akhirnya kan Ya. makhluk kan? Ada Ya. iya, 1 buku, 1 ya segala sesuatunya entah itu makhluk semesta. Ya sama. Ketika kita mau melihat konsep tauhid bahwa Allah itu ada, lewat mana? Lewat ciptaannya, lewat semesta ini, lewat makhluknya. Bisa. Sama kayak 1 tadi. Bisa kan? Ya. 1 jari, 1 pena, 1 buku. Tetapi kita mau melihat 1 itu sendiri, Pak, ada nggak? Tidak. tidak. Tapi kalau simbolnya angka 1, sama. Simbolnya Allah juga kita bisa melihat kan? Ya. Iya, Ah, itu. Ya. Ya. Pak. Jadi salah satu mengajarkan siswa tentang konsep tauhid yang sederhana sebenarnya itu juga gitu bisa dilakukan. Kita tahu itu 1 itu ada, 2 ada, 3 ada, tetapi ketika kita mau melihat menunjukkannya ada nggak? Nggak ada. Iya, nggak ada, Pak. Tapi kalau kita mau melihat representasinya ada gitu. 1 buku, 1 pena, sama. Allah itu ada, sementara ini belum bisa kita lihat, tetapi representasinya apa? Ya makhluk hidup semesta. Ya seperti itu ya. Jadi itu salah satu bentuk yang Bapak Ibu mungkin bisa gunakan untuk mengintegrasikan antara pembelajaran matematika sederhana dengan agama ya seperti itu. Saya rasa dari saya cukup dan saya didampingi oleh teman Guru Pamong Ibu Rahmawati yang nanti juga akan memberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu semuanya. Untuk itu dipersilakan Bu Rahmawati dan silakan bagi yang belum menjawab silakan menjawab Bapak Ibu. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang Sri Anggoro MPD atas kesempatan yang telah diberikan. Izin masuk ya Pak ya. Siap. Oke. Baik, Bapak Ibu,
di sini saya akan memberikan pertanyaan, mungkin lebih banyak terkait yang di lapangan ya, seperti sekolah. Untuk pertanyaan pertama, boleh dijawab oleh siapapun ya Bapak Ibu. Ya, Bu. Ya, Bu. Pertanyaannya, ketika memberikan materi pembelajaran, pastikan ada tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu. Ya. Nah, apabila dalam proses pembelajaran, pencapaian tujuan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya, siswa tidak hafal bacaan sholat dan zikir, yang merupakan materi Bapak Ibu sampaikan. Nah, gimana solusinya? Silakan Bapak Ibu. Hmm. Izin Bu, mencoba silakan, Bu. menjawab. Tadi Silakan Bu Dahlia. yang saya tangkap dari pertanyaan Ibu adalah bagaimana apabila tujuan pembelajaran itu belum tercapai. Begitu ya Bu ya? Iya, benar Bu. Nah, maka yang harus kita lakukan kita terlebih dulu kita harus mengidentifikasi tujuan, kita mengadakan semacam remedi gitu loh Bu. Remedi terlebih dahulu kepada anak yang belum mencapai pembelajaran. Setelah itu baru kita bisa melakukan evaluasi kembali apakah dari hasil remedi tadi sudah berhasil atau belum. Itu Bu dari saya. Baik Bu Nur Dahlia, terima kasih. Jadi Ibu menggunakan remedial ya Bu ya? Iya. Baik, apakah Bapak Ibu di sini memiliki pendapat lain? Saya, Bu. Silakan Pak Suhendra. Baik, jadi ketika tujuan atau capaian pembelajaran kita tidak tercapai, kita akan melakukan pendekatan apa yang menyebabkan pembelajaran kita ini tidak tercapai. Apakah materinya terlalu sulit, ataukah penyampaiannya kurang jelas, atau ada suatu hal yang lain. Yang jelas, yang perlu kita lakukan yang pertama, lakukan refleksi dulu. Kita cari masalahnya dulu. Kalau sudah ketemu masalahnya, kita akan ulangi yang menjadi penyebab itu apa. Misalkan materinya sulit, apa penyampaiannya susah ditangkap, berarti kita menggunakan metode yang berbeda, Bu. Misalkan yang awalnya ceramah, berarti kita bisa menggunakan metode proyek. Kemudian memberikan penjelasan yang lebih dalam lagi. Kemudian yang terakhir lakukan remedial. Mungkin cukup, Bu. Oke, jadi sama ya Pak ya. Intinya remedial juga ya Pak ya. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Pertanyaan selanjutnya. Mungkin saya ingin bertanya ke Bapak Rosid ya Pak ya. Ya, Bu. Di sekolah Bapak sudah menggunakan kurikulum Merdeka Pak? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Jadi materi yang disampaikan juga menggunakan kurikulum Merdeka kan Pak ya? Iya, Bu. Nah, dalam kurikulum Merdeka kan sebelum pembelajaran kita harus memberikan absensi ya Pak ya, di motivasi. Iya, iya. Nah, kira-kira apa yang Bapak berikan, motivasi apa yang Bapak berikan ketika dalam pembelajaran PAI? Karena yang perlu kita ketahui bahwa motivasi peserta didik itu kurang ya Pak ya dalam pembelajaran PAI. Ya, silakan Pak Rosid. Jadi terkait dengan persepsi sebelum pembelajaran dimulai, maka saya mulai dengan beberapa pertanyaan. Contohnya kalau materinya apa, hidup dengan hidup lapang dengan berbagi, maka saya tanyakan kepada anak-anak, apakah anak-anak sudah pernah berbagi, kemudian apakah anak-anak eh, suka dengan berbagi gitu Pak. Bu.
Itu pertanyaan yang saya berikan sebelum memulai materi pembelajaran. Oke, itu pertanyaan pemantik ya, Pak ya? Oh iya, nanti gitu ya. Iya. Selain itu, Pak, apakah ice breaking dulu atau yang lainnya ada nggak, Pak? Eh, Sebelum ini Pak, Bu, apa namanya? Menanyakan pertanyaan yang apa pembelajaran sebelumnya, Bu. Oke. Oke, Pak, mungkin untuk habis kompre ini kan PPL ya, Pak. Mungkin Bapak bisa memperbaikinya Iya, Bu. dengan memberikan misal ice breaking dan motivasi lainnya ya, Pak ya. Oh iya, Bu. Iya. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain yang memiliki pendapat lain dari Bapak Rosid. Saya Bu. Saya Bu. Iya, silakan Bu Faikatul. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membangkitkan motivasi belajar anak, itu saya mengadakan ice breaking yang untuk memotivasi anak yang tadinya ngantuk jadi nggak ngantuk, yang tadinya males jadi nggak males, mungkin dengan tepuk semangat atau dengan tepuk anak soleh, kemudian mengaitkan antara pelajaran yang di pelajaran dengan pengalaman siswa yang ada di lingkungan luar sekolah gitu Bu. Jadi anak tuh termotivasi untuk lebih mengetahui lebih dalam pelajaran yang akan kita lewati bersama. Begitu Bu. Oke, jadi selain ice breaking, Ibu Faikatul ini menghubungkan dengan yang ada di lingkungan sekolah ya, Bu ya? Ya, iya Pembelajaran Bu. kontekstual. Ya, biasanya kan dengan pembelajaran kontekstual itu peserta didik biasanya lebih paham, Iya, lebih betul. nyambung. Ya, oke. Ya. Adakah pendapat lain Bapak Ibu? Ya, Bu. Selain ice breaking ada nggak? Oke, Bu Saya, Nur, Bu. silakan Ibu Nur. Kalau terima kasih Bu waktunya. Kalau saya biasanya ya Bu, ya, di awal pembelajaran itu saya selalu memotivasi anak-anak untuk terus belajar. Kemudian di awal pembelajaran itu juga saya menggunakan ice breaking. Kemudian pada saat pembelajaran, nah yang bisa membuat anak-anak lebih semangat lagi biasanya kita dalam pembelajaran itu menggunakan beberapa media. Apakah itu berupa poster ataukah berupa film-film pendek. Nah, biasanya anak-anak lebih bersemangat lagi, lebih termotivasi lagi belajarnya karena dalam pembelajaran menggunakan video atau gambar atau animasi lah Bu ya. Kemudian di akhir pembelajaran biasanya kita biar memotivasi anak itu juga tentang apa yang telah kita berikan, biasanya kita melakukan refleksi Bu. Seperti itu. Refleksi secara bersama-sama. Mungkin itu tambahan saya, Bu. Oke, Bu. Terima kasih. Izin Bu, menambahkan Bu. Saya Bu, saya Izin Bu. Bu. Ya, sebentar ya, Pak Bu. Bu Nur, tadi kan sudah dikatakan bahwa menggunakan video ya, Bu ya? Ya. Media pembelajaran, misalnya video gitu. Ya. Jadi di sekolah Ibu ini sudah terdapat proyektor ataukah Ibu mengirimkan link kepada muridnya dan murid itu memegang gadget atau bagaimana, Bu? Kalau untuk di sekolah saya ya, Bu, anak-anak SD kami larang untuk membawa HP karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena pernah beberapa kali di sekolah kami itu waktu kegiatan kokurikuler itu anak-anak membawa HP, ternyata ya anak-anak tuh sempat menonton hal-hal yang belum pantas mereka lihat gitu. Itu jadi kami larang jadinya Bu. Kemudian kalau dalam pembelajaran ya biasanya menggunakan apa namanya semacam media, gambar, karton atau kalau di sekolah kami sudah punya proyektor Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sudah ada proyektornya, Bu. Jadi sudah enak. Dan jaringan internet juga WiFi sekolah sudah ada. Sekolah di mana, Bu? Di SD Negeri 4 Bandar Jaya, Bu. Oh, oke, Bu. Oke, Ya. terima kasih, Bu. Iya, Bu, sama-sama.
Oke, silakan tadi yang ingin menambahkan Bapak Ibu. Ya, saya Pak Muhammad Gufron, silakan Pak. Izin menambahkan sedikit Bu. Perkenalkan nama saya Muhammad Gifron dari SD 2 Candirejo, Kecamatan Letuban, Kabupaten Lombok Tengah. tadi udah raise hand. Kalau saya biasanya ketika sebelum memulai pembelajaran, selain sebelum doa dan segala macamnya, biasanya memotivasi dengan penguatan kata-kata yang positif. Seperti kalian hari ini sangat terlihat ceria, kalian hari ini sangat terlihat amat sangat semangat, kalian hari ini terlihat seperti orang-orang yang akan menentukan segala macamnya. Intinya kata-kata di mana bisa memotivasi mereka agar lebih semangat lagi, bisa menguatkan mental mereka sehingga mereka bisa sedikit nyaman dengan kita sebelum pembelajaran. Pembelajaran agama ini kan bukan pembelajaran yang eh, terlalu monoton, bisa 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 dengan cara-cara yang lain. Kalau saya biasanya anak-anak minimal itu sebelum pembelajaran suka dulu dengan kita. Iya, Kita benar. dirindukan, kita dicari, kita ditunggu sehingga ketika kita masuk, anak-anak sudah berpikir, oh bapak itu sudah akan datang. Jadi saya harus lebih semangat, saya harus lebih pintar, saya harus lebih segala macamnya. Mungkin seperti itu Bu penambahan dari saya. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Gufron. Jadi Bapak ini menggunakan kata-kata positif ya sebelum Iya Bu. memulai pembelajaran. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya ya Bapak Ibu. Yang belum mungkin bisa menjawab ya Bapak Ibu. Pertanyaan selanjutnya, dalam modul ajar yang sudah Bapak Ibu buat, kan ada yang menggunakan model PBL, PJBL, DBL, dan juga TIPEK. Nah, kita berfokus dulu pada PBL. Di mana PBL ini kan problem, artinya fokusannya adalah suatu masalah. Dalam ajar Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu buat sebelumnya, apa yang Bapak Ibu sajikan? Masalah apa yang Bapak Ibu sajikan yang diberikan kepada peserta didik? Ya, silakan yang belum menjawab. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Pak. Ya, eh, pengalaman saya terkait dengan proyek atau permasalahan yang pernah saya hadirkan di pembelajaran itu terkait dengan bullying, Bu. Jadi begini, jadi sempat ada pas waktu itu pembelajarannya tentang menyayangi anak yatim. Kemudian ada di sekolahan kami itu anak yatim yang menjadi korban bullying. Nah, kemudian setelah itu saya ceritakan peristiwa bullying itu kepada peserta didik. Kemudian saya suruh eh, membagi kelompok, kemudian mereka diskusi yang terkait dengan pembelajaran, misalnya bagaimana cara menyayangi anak yatim, terus bagaimana cara menghindari perilaku bullying terhadap anak yatim atau sesama teman-temannya, sehingga mereka diskusi. Setelah diskusi dengan literasi buku yang ada, mereka mempresentasikan beberapa jawabannya. Oke, jadi permasalahannya adalah siswa yang dibully ya Pak ya? Ya. Oke, sih. Terima kasih Pak Dedi. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain. Hendra, Bu. Oke, silakan Pak Suhendra. Jadi terkait dengan PBL dalam modul ajar saya kemarin kan terkait dengan Asmaul Husna, Bu. Jadi Asmaul Husna ini banyak siswa atau masalah yang saya timbulkan adalah beberapa siswa itu masih banyak yang hanya menghafal apa arti dari Asmaul Husna itu. Tapi secara kesulitan untuk memahami secara mendalam apa artinya dan maknanya. Terus mereka hanya bisa menghafal tanpa memahami maknanya. Terus solusi yang saya berikan dari materi ajar yang kemarin digunakan, saya seperti menggunakan cerita pendek atau video atau permainan untuk menjelaskan makna setiap Asmaul Husna, Bu. Terus, mungkin cukup itu, Bu. Ya, jadi yang Bapak Suhendra sampaikan permasalahannya kepada peserta didik apa, Pak? Jadi kayak Al-Qayyum, Al-Qawiyyu itu. Oke. Mungkin Pak Suhendra bisa sebutkan sintaks dari PBL, Pak? Sintak. Belum paham sih, Bu. Belum paham, oke. Saya, Bu. Ya, silakan, Bu. Saya, Bu.
Sintak dari PBL itu ada 5. Yang pertama orientasi pada masalah, yang kedua organisasi untuk belajar, yang ketiga investasi mandiri dan kelompok, yang keempat pengembangan dan penyajian solusi, yang terakhir analisis atau evaluasi, Bu. Itu sintak PBL. Oke, Bu. Kira-kira pengenalan masalah kepada peserta didik terdapat di sintak berapa, Bu? Sintak yang ketiga, Bu. Apa yang ketiga itu, Bu? Menginvestasi mandiri atau kelompok. Mungkin Bapak Ibu bisa diperhatikan lagi ya ketika PBL itu di sintak pertama orientasi pada masalah ya. Iya. Nah, biasanya di situ kita menyajikan suatu masalah Bapak Ibu, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Suhendra sepertinya tadi. Bapak Dedi apa ya? Jadi permasalahan adalah siswa dibully. Nah, jadi PBL itu kan ada masalah, kemudian peserta didik memecahkan suatu permasalahan. Jadi model ajar Bapak Ibu yang memang belum ada suatu masalahnya bisa diperbaiki. Nanti kan ketika PPL kan ada penguji lain tuh. Nanti ada revisi lagi, diperbaiki, revisi lagi, diperbaiki, dan akhirnya menjadi model ajar yang bagus. Yang belum seperti itu bisa diperbaiki ya Bapak Ibu. Oke, mungkin ada pendapat lain yang memiliki suatu masalah juga. Coba Bu Suryati, silakan Ibu. Ya, jadi sintak ataupun langkah-langkah pembelajaran berbasis PBL, jadi mengorientasikan peserta didik pada masalah, mengorganisasikan peserta didik, serta membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil, menganalisis, dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, Bu. Sesuai dengan yang saya kemarin di teaching itu, pembelajaran saya adalah tentang sholat berjamaah. Jadi cara ibadah sholat yang benar ataupun gerakan-gerakan sholat yang benar. Oke Bu, jadi permasalahan yang Ibu berikan tentang cara-cara sholat atau bagaimana Bu? Gerakan-gerakan sholat Bu. Oke. Mungkin Ibu nanti bisa diperbaiki ya Bu ya, terkait masalah misal ada anak yang nggak pernah sholat, bisa Ibu sajikan dengan video. Karena tahap pertama dari PBL itu adalah orientasi permasalahan. Disitulah Bapak Ibu memperkenalkan masalah kepada peserta didik. Setelah dikenalkan masalah, nanti di situ juga peserta didik memecahkan suatu permasalahannya. Ya. Ya, seperti itu. Dapat dipahami Bapak Ibu? Iya, Bu. Ya, oke. Adakah yang memiliki masalah lain? Jadi menambahkan Bu. Saya Bu. Iya, silahkan Pak. Kalau menyajikan masalah dalam kelas, kalau kemarin saya diskusinya tentang menyambut balik, ditanyakan ke anak-anak, umpamanya kita sudah kelas 4, sebentar lagi kalian akan menuju usia penyambutan balik. Kalau kalian sudah dalam fase sudah balik, dan di kelas kalian ada yang belum mengerti tentang bagaimana bersucinya, bagaimana niatnya, terus bagaimana mandi wajibnya, bagaimana terus habis itu dia tidak tahu bagaimana cara menggunakan air seperti apa. Lalu kita tanyakan ke anak-anak, bagaimana kamu membantu temanmu memahami pentingnya kebersihan dalam kehidupan sehari-hari setelah datangnya kewajiban balik. Seperti itu bukan ya? Oke, Pak Gufron. Terima kasih, Pak. Jadi, Oke, pertanyaan selanjutnya ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang coba tuliskan satu ayat Al-Quran yang berhubungan dengan bahan ajar yang Bapak Ibu sudah buat sebelumnya. Jadi, satu ayat saja. Misal Bapak Ibu kemarin kan sudah buat modul PBL tuh. Pasti ada ayat Al-Qur'annya ya. Satu ayat aja, Pak. Bu.
Ditulis di kertas gitu ya, Bu? Iya, Sekarang. iya Gimana, Ibu. Bu? Maaf, Bu. Ulangi lagi, Bu. Jadi seperti saya kemarin kan pakai surat Al-Hujurat 30 ya, Bu. Iya, satu ayat aja tapi Bu. Oh ya. Sudah, Bu. Satu ayat aja ya, Bu. Ya, sudah, Iya Bu. Bu. Sudah, Bu. Jika Sudah. sudah, sebelum menjawab, Bapak Ibu bisa tolong sebutkan modul ajarnya itu modul ajar apa, terdapat di modul ajar apa, ayat tersebut, kemudian surat apa ya Bapak Ibu? Ya, Bu. Iya, silakan tunjukkan sambil disebutkan. Ya, silakan yang pertama, Bu Saya, Bu. Norlaili Fitriani. Ya, di surat Al-Fatihah, Bu, kemarin saya mengambil Asmaul Husna. Nah, di kelas 4, salah satunya itu Al-Malik. Ada di modul PBL, Bu. Al-Malik. Iya. Oke, selanjutnya Bu. Bu Saya, Nur Bu. Dahliana. Sakti, Bu. Ya, Bu Nur Dahliana. ya. Ketika membuat modul ajar kemarin dan persisting kemarin itu tentang surat Al-Ma'un, yaitu pesan pokok surat Al-Ma'un. Ayat pertama tentang ciri-ciri pendusta agama. Oke, Bu. Saya, Bu. Next, Pak Dedi. Temanya menyayangi anak yatim, surat Al-Maun, Bu. Oke. Ya, Ayat Bu. pertama ya, Pak ya? ya, ya, pertama ini. Ya, Bu Nengsi, silakan. Ya, Bu. Ini baru selesai. Saya kemarin di LK5, Bu, PBL, tentang temanya anak soleh, indahnya saling menghargai dan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Jadi ayat yang saya ambil adalah surat Al-Baqarah ayat 30. Ini yang saya tulis, Bu. Terlihat tidak, Bu? Iya, terlihat, Bu. Oke, Bu. Next, Pak Gufron. Ini waktu pas pembelajaran kemarin nggak saya kasih ayat deh, Bu. Oh, dari semua modul ajar tidak ada ayat ya, Pak? Tidak ada, Bu. Oke, mungkin Bapak bisa tambahkan ya Siap, Bu. untuk selanjutnya. Saya memakai Oke. PBL, Bu. Oke. Selanjutnya Bu Suryati. Al-Baqarah ayat 43 Bu. Tema sholat kewajibanku kelas 3. Itu terdapat di modul ajar berapa, Bu? Modul ajar 5. Oke. Selanjutnya Ibu Septi. Saya tentang kewajiban untuk berpuasa, Bu. Ada di surat Al-Baqarah ayat 183. Ada di modul ajar yang kedua, Bu, PBL.
Oke. PPA. Selanjutnya Bu Faikatul Jannah. Iya, Ibu. Ini saya ada surat Al-Baqarah ayat 255 yang membahas tentang Asmaul Husna Al-Qayyum yang bacaannya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Oke, Bu Faikatul. Selanjutnya Pak Suhendra. Ibu, saya bahas kemarin Asmaul Husna, surat Al-A'raf ayat 180, Bu. Walillahil Asmaul Husna. Oke, Pak. Mungkin saya ingin meminta Ibu Nengsih untuk membacakan ayatnya ya, Ibu. Iya, Ya, silakan Ibu. bentar. Ya. Gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qala rabbuka wa iza qala rabbuka lil malaika. Itu yang kemarin saya ambil ayatnya, Bu. Oke, selanjutnya Ibu Septi, Bu. Maaf, bukan mata saya ini sudah plus, jadi kalau pakai kacamata di Al-Quran kan tidak terlihat, Bu. Jadi saya harus lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu, Bu. Iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin cukup itu pertanyaan dari saya. Saya meminta maaf apabila terdapat kata yang tidak kurang enak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Waalaikumsalam Pak Bambang warahmatullahi Srianggoro, wabarakatuh. MPD. Assalamualaikum Pak Bambang. Sudah ada, Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Rahmawati ya, Iya, Pak, yang, sama-sama. yang sudah memberikan juga pertanyaan terkait dengan ujian komprehensif ini. Tadi semuanya sudah menjawab ya. Yakin semuanya sudah menjawab ya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Jadi bahan penilaian itu dari kami adalah interaksi antara Bapak Ibu, dan Bapak Ibu tadi sudah menjawab beberapa pertanyaan ya. Dan sepertinya kita cukupkan untuk sesi ujian komprehensif untuk kelompok 2 ini, kelompok 3 dan 4 ya kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa lulus ya, dan juga Amin. Amin. nilai yang memuaskan. Amin ya. Amin ya Allah, amin. Dan terima kasih juga untuk Bu Rahmawati yang sudah memberikan pertanyaan dan sekaligus juga beberapa saran ya untuk. Ya, terima kasih juga Pak Bambang. Oke, Bu Rahmawati. Dan mari kita tutup ya Bapak Ibu dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kami berdua akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak Dan Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Bu Rahma. Izin live ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum. Iya, Pak. Selamat.